Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusli Akmas Junaidi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku pengantar ilmu komunikasi juga. Sebelumnya di video yang kemarin saya sudah mereview buku pengantar ilmu komunikasi, yaitu karangan Prof. Dedi Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, link di atas. Nah, selanjutnya saya punya buku lain nih yang bisa saya review. Kebetulan ini sama juga, buku pengantar ilmu komunikasi karangan Dedi Panuju. Judulnya Pengantar Studi Ilmu Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan, dan Komunikasi sebagai Ilmu. Untuk buku ini terbitan tahun 2018. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Renada Media Jakarta. Untuk buku ini sendiri kurang lebih setebal 250 halaman. Kemudian di buku ini terdiri dari 10 bab. Baik, kita langsung review saja untuk daftar isi bukunya. Untuk buku ini terdiri dari 10 bab. Antara lain yang pertama, ini bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari komunikasi antara praktik dan ilmu. Selanjutnya ada paradoks komunikasi, kemudian kecenderungan komunikasi, yang terakhir komunikasi sebagai ilmu. Di bab kedua ini terdapat karakteristik keilmuan dan kemampuan berkomunikasi yang membahas tentang taksonomi ilmu komunikasi dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya di bab ketiga ini terdapat proses komunikasi yang membahas tentang elemen komunikasi, kemudian membahas model komunikasi, esensi komunikasi, dan kompetensi memaknai. Di bab keempat terdapat level komunikasi 1 yang membahas tentang komunikasi di dalam pribadi atau intrapersonal communication. Selanjutnya membahas tentang komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang terakhir adalah komunikasi kelompok. Di bab kelima membahas tentang komunikasi organisasi, komunikasi publik atau public communication. Yang terakhir komunikasi publik dan opini publik. Untuk penjelasan detail terkait dengan komunikasi organisasi, saya sudah pernah mereview buku terkait dengan spektrum komunikasi organisasi, juga karangan Dedi Panuju, link di atas. Nah, untuk yang bab ke-6 ini membahas tentang level komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, kemudian komunikasi massa dan pemberdayaan sosial. Selanjutnya dan yang terakhir komunikasi massa dan pemberdayaan sosial. Selanjutnya di bab 7 membahas tentang bidang komunikasi. Yang pertama yaitu lingkup bidang komunikasi, selanjutnya membahas tentang public relation, kemudian komunikasi kesehatan, hal-hal krusial, dan terakhir adalah komunikasi bencana. Di bab 8 yaitu bidang komunikasi yang kedua, membahas tentang komunikasi politik dan komunikasi budaya. Bab 9 yaitu membahas tentang komunikasi cyber, terdiri dari karakteristik komunikasi cyber, penggunaan internet dunia dan Indonesia, kemudian perilaku pengguna internet, dan yang terakhir komunikasi politik di media cyber. Bab 10 yaitu yang bab terakhir membahas tentang asal mula kegaduhan, produksi dan reproduksi isu. Yang terakhir adalah komunikasi jarak dan komunikasi dan jarak sosial. Selanjutnya terdapat daftar pustaka, glosarium, dan tentang penulis. Nah, poinnya apa sih yang akan dibahas di buku pengantar ilmu komunikasi karya Dedi Panuju ini? Jadi penulis menyampaikan di buku ini mencoba mengkaji mengenai fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkan dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan perguruan tinggi seperti mahasiswa dan dosen pada program studi ilmu komunikasi. Terus kemudian bisa untuk program studi hubungan masyarakat atau humas, selanjutnya komunikasi bisnis, kemudian ada komunikasi penyiaran Islam atau KPI, dakwah, komunikasi visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang ilmu komunikasi. Jadi review saya terhadap hasil pembacaan buku ini, saya melihat dan membaca bahwa buku ini ditujukan memang untuk mahasiswa semester awal, khususnya di program studi ilmu komunikasi. Kemudian dari segi pembahasan, isi ataupun konten yang terdapat buku ini hampir sama strukturnya saya lihat dengan buku Spektrum Komunikasi Organisasi, yakni membahas tentang leveling dan bidang komunikasi. Bedanya di pengantar ilmu komunikasi yang karangan Dedi Panuju ini tidak hanya membahas leveling maupun juga bidang komunikasi, namun memberikan sedikit pengantar dasar khususnya bagi kajian ilmu komunikasi secara saintis, yaitu adalah memberikan
pemahaman mengenai komunikasi sebagai ilmu dan komunikasi sebagai praktik. Karena dalam dimensi ilmu komunikasi, ketika komunikasi dibentuk sebagai ilmu, maka yang didasarkan adalah teoritisnya. Namun ketika dirujukan komunikasi sebagai praktik, maka yang dipahami adalah bagaimana, tentang bagaimana how to, yaitu tentang cara-cara praktikal, atau ibaratnya kalau bahasa yang lebih sederhana adalah kiat atau tips bagaimana untuk membuat satu model komunikasi yang selaras sehingga nantinya pesan yang disampaikan komunikan ke komunikator dapat terdistribusi dengan baik. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk review buku Pengantar Ilmu Komunikasi sebagai kegiatan, dan Komunikasi sebagai Ilmu karya Reddy Panuju. Selanjutnya, buku ini bisa didapatkan di all-shop kesayangan teman-teman. Nanti bisa dicari Pengantar Ilmu Komunikasi karya Bapak Reddy Panuju. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu buku ini, materi buku ini khususnya itu dapat memperkaya referensi bagi mereka yang berkecimpung di bidang komunikasi, baik itu sebagai akademisi maupun praktisi. Kalau praktisi seperti bidang-bidang yang termasuk antara lain itu pemasaran, konten kreator, penulis, kemudian PR, dan yang terakhir public speaker. Buku ini bisa menjadi salah satu referensi untuk memperkaya khasanah wawasan teman-teman yang berprofesi di bidang tersebut. Oke, sekian dari saya terkait dengan review buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Reddy Panuju. Saksikan video saya yang lain khususnya untuk review-review buku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.